Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Sambil Fala Qadri dan ini rekan saya. Saya Nita Rosita. Kami berdua dari tim Laboratorium Teknik Industri Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat video tutorial tentang praktikum analisa pandangan kerja. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 4 tentang studi gerakan. Nah, next. Kak, untuk studi gerakan itu apa sih, Kak? Apa itu studi gerakan? Studi gerakan merupakan salah satu metode pemetaan sistem kerja dengan menganalisa gerakan-gerakan anggota badan saat bekerja yang disatukan dengan elemen-elemen gerakan. Itu jadi pengertian tentang studi gerakan. Jadi untuk studi gerakan ini mengaplikasikannya untuk apa sih, Kak? Biasanya kalau misalkan studi gerakan itu dia termasuk dalam peta kerja tempat. Nah, jadi dalam peta kerja tempat itu ada salah satu namanya tentang studi gerakan. Nah, peta kerja tempat itu merupakan peta yang menggambarkan tentang aktivitas dalam lingkup kerja setempat. Nah, itu menggambarkan tuh, seperti itu. Untuk contoh dari peta kerja setempat itu seperti apa sih, Kak? Oke, pada studi gerakan ini kita akan membahas tentang peta tangan kiri dan tangan kanan. Kalau misalkan untuk pengertian peta tangan kiri dan kanan itu sendiri merupakan menggambarkan kontribusi tangan kanan dan tangan kiri nih. Seorang pekerja dalam keseimbangan beban kerja antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi digunakan dalam keseimbangan beban kerjanya nih, mana yang lebih seimbang, seperti itu. Untuk gerakan-gerakannya itu ada gerakan apa aja sih, Kak? Kalau misalkan di peta tangan kanan dan tangan kiri itu kita ada 17 gerakan dasar atau bisa disebut 17 gerakan dasar terapik ya. Untuk 17 gerakan dasar terapik itu gerakannya ada apa aja sih, Kak? Oke, kita dalam gerakan terapik itu yang pertama adalah mencari. Untuk pengertian mencari itu sendiri adalah gerak dasar untuk menemukan lokasi objek yang akan dilakukan oleh mata. Jadi hanya gerakan mata aja nih, tangan kita belum kerja nih. Gitu. Oh, jadi kayak gini ya, Kak ya. Jadi mata mencari objek yang akan kita cari. Contohnya kayak gini, Kak. Nah, seperti itu, kita hanya mencarinya menggunakan mata. Nah, itu untuk gerakan pertama tuh. Nah, kalau misalkan gerakan kedua, kita adalah memilih atau select. Nah, itu pengertiannya sendiri adalah gerak dasar untuk menemukan objek yang tercampur dilakukan mata dan tangan. Nah, kalau misalkan memilih ini, kita mengkombinasikan antara gerakan mata dan juga tangan nih. Kalau tadi kan kita cuma mata aja nih, sekarang kita sama tangannya juga ikut bergerak nih. Nah, jadi gitu. contohnya kayak gini ya, Kak. Kita mencari sambil menggunakan tangan. Jadi kita memilih yang mana yang akan kita gunakan si objeknya. Nah, betul. Seperti itu contohnya, itu contoh gerakannya. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga itu adalah memegang. Untuk pengertiannya sendiri, memegang itu adalah gerak dasar untuk memegang objek dilakukan dengan tangan. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan megang. Nah, contoh gerakannya seperti ini. Jadi hanya kita memegang objek. Contohnya seperti ini. Nah, betul, hanya memegang. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah menjangkau. Nah, ini merupakan gerak tangan berpindah tanpa beban, baik mendekat maupun menjauhi objek. Nah, ini untuk menjangkau nih ya. Kita bisa coba contohnya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita menjangkau ataupun menghindarkan. Tanpa beban. Iya, tanpa artinya beban. Kita belum membawa barangnya. Jadi kita hanya menjangkau. Seperti itu. Oke, itu untuk gerakan keempat. Nah, untuk gerakan kelima itu sendiri adalah membawa atau move. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, gerak tangan berpindah dengan beban. Kalau misalkan tadi kan kita hanya bergerakan tangan nih. Nah, kalau misalkan sekarang kita dengan bendanya. Seperti ini contohnya. Jadi kita membawa objek dengan beban. Nah, seperti itu dengan beban. Itu namanya membawa atau move. Selanjutnya kita masuk gerakan ke-6, yaitu memegang untuk memakai atau disebut dengan hold. Artinya adalah tangan memegang objek tanpa menggerakkan objek atau barang. Nah, kita hanya memegang aja nih, tanpa menggerakkan. Nah, itu masuk gerakan ke-6. Bahasa Inggrisnya namanya hold ya, hold atau menahan lagi gitu kan. Nah, untuk gerakan ke-7-nya itu sendiri adalah melepas atau rilis. Nah, pengertian itu sendiri, rilis itu merupakan melepas objek yang dipegang. Gerakan relatif singkat. Jadi kayak misalkan kita lagi membawa nih, kita lagi megang, langsung dilepas. Nah, itu termasuk gerakan ke-7 atau disebut dengan rilis. Nah, selanjutnya adalah gerakan ke-8. Itu adalah mengarahkan. Mengarahkan itu artinya mengarahkan objek pada lokasi atau posisi tertentu dengan singkat. Hanya diarahkan aja objeknya nih. Oke, jadi contohnya kita seperti
seperti ini, kita Nah, arahkan. hanya diarahkan saja, disesuaikan seperti itu. Sesuaikan. Itu untuk gerakan ke-8. Nah, untuk gerakan dasar selanjutnya, yang gerakan ke-9 itu merupakan mengarahkan awal atau sementara. Ini beda dengan mengarahkan yang hanya mengarahkan positionnya. Kalau misalkan untuk mengarahkan awal atau sementara itu artinya merupakan elemen gerak menuju pada tempat sementara. Tujuan mengarahkan sementara adalah memudahkan pemegangan objek akan dipakai kembali. Seperti ini contohnya. Oke, ketika kita sudah mengambil objek ini, kita arahkan, lalu kita bisa pindahkan objek ini ke tangan kanan ataupun tangan kiri. Seperti itu. Itu untuk gerakan apa tadi itu? Mengarahkan awal sementara. Nah, untuk selanjutnya adalah gerakan inspect atau pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan ini, pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objeknya telah memenuhi syarat atau belum. Seperti ini misalkan. Jadi kalian lihat objeknya, apakah ini sudah termasuk spek dari si produknya atau si objeknya ini. Kalian lihat aja, kalian periksa satu persatu. Seperti itu untuk pemeriksaan. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tahap perakitan atau assemble. Nah, untuk gerakan ini merupakan menghubungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu kesatuan, atau biasa bahasa awamnya tuh dipasang lah gitu, seperti itu. Seperti ini gerakannya. Oke, jadi kalian merakit objek ini pada mainannya. Bisa dipasang seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri untuk menggabungkan dari satu objek ke objek lainnya, seperti itu. Nah, untuk gerakan selanjutnya adalah melepas rakit atau disebut dengan disassemble. Nah, ini tuh memisahkan objek dari satu kesatuan, mulai dari memegang objek dan berakhir bila objek sudah terpisah sempurna. Ini seperti terbalik dari yang tadi untuk perakitan, seperti itu. Oke, jadi setelah dirakit, kalian bisa lepas rakitannya. Lepas rakit. Ini. Seperti itu. Nah, untuk ini juga kalian bisa menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri untuk penggunaannya. Bisa keduanya, seperti itu. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu adalah gerakan memakai, atau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan use. Untuk pengertian itu sendiri, gerakan memakai itu adalah bila satu tangan atau kedua-duanya digunakan untuk menggunakan alat. Nah, kayak gini contohnya nih. Contohnya seperti ini. Jadi tangan kiri kalian juga dipakai dan tangan kanan kalian juga dipakai untuk memegang objek. Nah, seperti itu untuk gerakan memakai. Seperti itu contohnya ya. Jadi kedua tangan dipakai. Nah, untuk gerakan selanjutnya adalah keterlambatan yang tak terhindarkan, atau biasa disebut dengan unavoidable delay. Nah, itu tuh pengertiannya tuh kayak misalkan kelambatan yang terjadi di luar kemampuan. Jadi kayak nggak mampu gitu untuk dihindarkan. Nah, biasanya itu diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi di luar kemampuan. Kayak misalkan contohnya seperti ini. Jadi ketika kalian merakit, nah si barang ini tiba-tiba jatuh. Nah, itu kan di luar hal yang dapat dihindarkan kan? Karena itu kan bisa disebut dengan ya nggak sengaja lah kayak gitu kan. Nah, itu disebut dengan gerakan keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk gerakan selanjutnya adalah kelambatan yang dapat dihindarkan. Nah, ini beda nih, beda sama yang tadi. Kalau misalkan tadi kan itu nggak sengaja, kalau misalkan ini tuh yang bisa dibilang sengaja sih. Itu biasanya diakibatkan oleh pekerja, disengaja atau tidak. Kayak misalkan sakit, merokok, atau kayak misalkan kalian kegerahan atau kepanasan, kalian kipas-kipas atau kalian ngelap keringat. Nah, gerakan-gerakan seperti itu bisa kalian hindarkan. Nah, itu gerakan yang dapat dihindarkan, cuman ya kayak gitu deh intinya. Nah, terus untuk selanjutnya itu adalah perencanaan atau plan. Nah, kalau misalkan gerakan ini merupakan proses mental di mana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Jadi si operator tuh berpikir, oh selanjutnya aku mau ngapain ya gitu. Kayak gini, contoh gerakannya. Ketika kalian mau memasukkan objek ini, kalian merencanakan ini tuh bakal dimasukin kemana, antara ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini. Jadi kalian merencanakan ini tuh akan dimasukkan kemana, ini tuh akan dirakitnya tuh kemana. Kayak gitu, itu untuk contoh gerakan perencanaan. Nah, selanjutnya adalah gerakan terakhir nih, ke-17, yaitu disebut dengan istirahat atau istirahat untuk menghilangkan fatigue atau ya kelelahan lah, seperti itu kan istilahnya. Nah, terjadi secara periodik nih dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pekerjaan, sikap individunya sendiri, entah itu tadi atau malas. Nah, contohnya tuh bisa kayak gini misalkan. Jadi ketika kalian merakit benda ini kan sudah selesai, kalian bisa melakukan istirahat. Contohnya seperti duduk kayak gitu, duduk atau meminum lah kayak gitu ibaratnya, seperti itu. Nah,
Jadi untuk contoh peta tangan kanan dan tangan kiri, kalian bisa lihat yang ada di tabel ini. Nah, untuk data ini kalian ambil dari saat pengerjaan operator sedang melakukan perakitan mainan atau pekerjaan ini yang disesuaikan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri sampai pekerjaan itu selesai dilakukan. Contohnya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu lagi bersama saya Nagita Rosita dan rekan saya. Dan Lutfi Qadri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.